Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin para jamaah yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa apabila mentaati perintah-perintahnya Allah dan mentaati menjauhi larangan-larangannya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan atau tidak ada kemangmangan di dalam kitab Al-Quran untuk petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Menurut Imam Ghazali, bahwa yang namanya hidayah atau petunjuk itu ada dua jalan. Sedangkan jalan pertama yaitu petunjuk jalan menuju ke arah perkara dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, petunjuk jalan menuju ke arah perkara akhirat. Adapun hidayah atau petunjuk menurut Imam Ghazali itu digambarkan, diperumpamakan ibaratnya seperti rezeki. Sedangkan rezeki digambarkan, diumpamakan ibaratnya seperti bayangan manusia. Misalkan kalau kita pergi ke barat, maka bayangannya ikut ke barat. Kalau kita pergi ke timur,
bayangannya ikut ke timur. Tetapi kalau kita diam atau berhenti, maka bayangannya juga ikut diam, ikut berhenti. Itulah gambaran rezeki. Oleh karena itu, jadi yang namanya hidayah atau petunjuk itu harus diusahakan, harus dicari, kudu digoleti. Sampai kapan? Sampai ketemu. Sebab angger hidayah ora diusahakan, hidayah ora dicari, hidayah ora digoleti, maka kita termasuk golongannya manusia yang hubudunya, manusia yang mencintai dengan perkara dunia. Padahal yang namanya dunia itu kehidupan yang sementara, kehidupan yang sebentar. Paling lama paling suwe nyampe umur 70 ke bawah. Angger wis kepala pitu, tandane manusia tersebut akan diuruk. Tandane manusia tersebut akan meninggalkan dunia. Maka kita sebagai orang Islam, orang mukmin perlu mengusahakan, perlu mencari yang namanya hidayah sampai ketemu. Sebab tandane orang yang akan mendapat hidayah itu ada 3 tanda. Ana telung syarat. Syarat pertama, orang tersebut harus melaksanakan hijrah atau melakukan pindah dari tempat ke tempat yang lain. Ini namanya hijrah. Walaupun hijrahnya tidak semestinya hijrahnya seperti Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tapi yang jelas kalau kita mau pindah dari tempat ke tempat yang lain itu namanya hijrah. Jadi tandane wong kepengin oleh hidayah ya wis syaratnya kudu hijrah. Angger ora hijrah ora bisa. Sebab apa? Sebab sing arane hidayah harus diusahakan dengan pengorbanan dan doa. Tapi kalau rezeki harus diusahakan doa dengan usaha atau ikhtiar. Beda. Sehingga hidayah tidak dengan pengorbanan, mungkin manusia mempunyai sifat ngeremeh akna, gampangaken, nyepelekena ngadirna. Lamun hidayah didapati bukan dari cara pengorbanan dan doa. Mulane hidayah harus didapati, diperoleh dengan cara hijrah. Artinya dengan cara pengorbanan. Ini yang pertama. Yang kedua, tandane wong kepengin oleh hidayah syarate kudu dakwah atau syarate kudu mengajak manusia untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh misalkan contoh yang ringan saja. Panono lagi lunga-lunga nung dalan ketemu karo Mas Nurima.
Pandono ngomong, Mas Nuriman, kayak pengen pengajian. Dijawab oleh Mas Nuriman, insya Allah hadir. Tapi memang nyata hadir. Loro-lorone oleh hidayah. Tapi harus sing hadir di stok, sing oleh hidayah, sing teka. Sebab apa? Sebab gelem korban. Sing nomor telune tandane wong panolih hidayah syaratnya kudu duweni yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang benar, yakin yang lurus, yakin yang sempurna atau yang murni. Bahwa hidayah memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan hidayah. Mulane hidayah katone tah remeh. Katone tah gampang. Katone tah sepele. Tapi sangat luar biasa pentingnya hidayah. Bahkan tadinya orang tidak mengenal Allah, setelah mendapat hidayah akhirnya kenal karo Gusti Allah. Karena apa? Karena orang tersebut gelem berkorban, gelem menyampaikan dan punya keyakinan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ulangi bahwa yang namanya hidayah atau petunjuk itu harus diusahakan, harus dicari, kudu digoleti. Sampai kapan? Sampai ketemu. Sehingga hidayah ora digoleti, ora diusahakan. Mungkin yang namanya pamane Kanjeng Nabi, yang namanya Abu Thalib, mungkin dia bisa masuk Islam atau mendapat hidayah. Karena dia tidak mau berkorban, sehingga Allah tidak memberikan hidayah. Padahal Rasulullah selalu mendoakan pamannya, mendoakan umatnya. Rasulullah berdoa apa orang mustajab? Mustajab. Tapi kenapa pamannya disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah nggak mau? Karena nggak mau berkorban, Allah tidak memberikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh orang yang mau berkorban dan menyampaikan dakwah, kemudian punya keyakinan yang murni, Allah berikan hadiah, Allah berikan hidayah atau petunjuk. Contoh misalnya, ketika di zaman Sunan Kalijaga ini ada seorang umat Hindu namanya Pak Angkoro. Istrinya sudah masuk Islam, malah sedang belajar ngaji sama Sunan Kalijaga. Pak Angkoro ini orang ahli pemabuk, orang ahli penjudi, agamanya Hindu. Tiba-tiba mendengar ada istrinya lagi belajar ngaji, Pak Angkoro langsung mendatangi dari rumah menuju ke masjidnya Sunan Kalijaga sambil membawa celurit. Rencananya mau dibunuh. Singkat cerita, akhirnya Pak Angkoro kena hukuman. Kedenda, istilah bahasanya kedenda. Setelah kena hukuman, akhirnya diproses oleh Sunan Kalijaga, hukumannya tidak jadi. Sunan Kalijaga datang ke rumahnya Pak Angkoro, menyampaikan, artinya dakwah sama Pak Angkoro. Ditanya, Pak Angkoro, kamu mau pilih agama mana? Jawab Pak Angkoro,
saya mau pilih agama Islam. Kenapa Pak Angkoro pilih agama Islam? Karena istri saya sudah masuk Islam dan saya sudah bebas dari hukuman kerajaan. Sunan Kalijaga menyampaikan, kalau mau masuk Islam jangan karena istri, jangan karena dibebaskan, harus punya keyakinan yang benar, punya keyakinan yang murni. Akhirnya Pak Angkoro yakin benar-benar Islam adalah hak. Akhirnya masuk Islam. Contoh yang lain, ketika di zaman sahabat Umar bin Khattab, yang namanya Gubernur Amr bin As, itu rencana mau membangun masjid. Lah, masjid yang akan dibangun tersebut itu lokasinya seorang Yahudi. Akhirnya apa? Yahudi orang terima, karena punya tempat, punya lokasi, satu-satunya lokasi, tidak ada tempat lain. Lah, Amr bin As maksa. Akhirnya rencananya gubuke seorang Yahudi ini dibongkar, mau dibangun masjid. Akhirnya seorang Yahudi berpikir, Amr bin As ini cuma gubernur, di atasnya masih ada khalifah. Saya mau lapor, mau nuntut keadilan sama khalifah. Akhirnya seorang Yahudi dari Mesir hijrah ke Madinah, bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab, ngomong, wahai Amirul Mukminin, anak buah ente ini zolim, tidak adil. Kenapa? Rencananya mau bikin masjid, di situ ada gubuk saya, dipaksa. Iya. Akhirnya sahabat Umar bilang sama seorang Yahudi, tolong ambilkan tulang itu di sampah bawah sini. Nurut. Itu termasuk Umar dakwah menyampaikan, ambil tulang dibawa ke sahabat Umar. Setelah diambil, lalu tulangnya digaris pakai pedang, serahkan kepada Yahudi, ini nanti serahkan kepada Amr bin As. Akhirnya Yahudi pulang dari Madinah ke Mesir. Disitulah Yahudi menyampaikan, hai Amr bin As, ini dapat kabar dari Khalifah Umar bin Khattab. Kabar apa? Ini tulang. Amr bin As melihat di tulang ada garis lurus pakai pedang. Akhirnya Amr bin As gemetar, ketakutan, karena ngerti bahwa yang di tulang ini ada garis pedang. Artinya jangan mentang-mentang berkuasa. Kalau mau berkuasa, berlaku adilah, berlaku luruslah, seperti lurusnya di atas tulang ini. Akhirnya apa? Amr bin As ketakutan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya ngomong, Yahudi, ini nggak jadi, gubuknya nggak jadi dibangun masjid, nggak jadi. Kenapa? Karena saya mendapat mendapat peringatan dari Umar bin Khattab. Akhirnya Yahudi bengong sebentar. Oh, berarti Islam memang adil ya. Istilah bengong sebentar dalam batin. Oh, Islam berarti adil ya. Akhirnya Yahudi karena punya keyakinan kepada Allah benar, akhirnya ngomong, ya wis ora apa-apa, wis dibangun masjid ora apa-apa.
Akhirnya karena Yahudi mengikhlaskan sambil mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Nah, contoh yang terakhir ketika di zaman Nabi Sulaiman yang namanya Ratu Bilqis itu dari negeri Saba mau menuju ke Baitul Maqdis. Awalnya Ratu Bilqis ini mendapat dakwah, artinya mendapat kabar lewat burung hudhud. Dapat surat, dibaca surat tersebut isinya suruh beriman. Dalam arti jangan menyembah kepada matahari tapi sembahlah kepada Allah. Di situ yang namanya Ratu Bilqis sebentar bengong istilahnya. Allah itu siapa yang disebut-sebut? Aku masih penasaran. Coba saya mau mendatangi Nabi Sulaiman. Nah, akhirnya Ratu Bilqis teka dari negeri Saba menuju ke Baitul Maqdis. Disitulah setelah ketemu dengan Nabi Sulaiman menyampaikan istananya Ratu Bilqis yang di negeri Saba itu dipindah ke Baitul Maqdis hanya sekejap mata. Jarine Ratu Bilqis, apa iya benar ini memang atas izin Allah. Krungu mendengar atas izin Allah, dia langsung beriman kepada Allah. Itulah contoh tanda-tandane wong sing pan oleh hidayah. Mulane angger sampean isi dingai waras, dingai kesempatan, ana pengajian nang alun-alun ora gelem teka, ya bongkan. Ana pengajian kuning musola klinik ora gelem teka, ya bongkan. Sebab apa? Sebab sing arane hidayah ke ora ditetapkan, ora ditentukan. Tapi angger rezeki ditetapkan. Si bisa nih, karena ketika manusia masih di dalam rahim seorang ibu belum lahir, ini sudah ditetapkan. Pertama ditetapkan rezekine, nomor lorone ditetapkan umure, nomor telune ditetapkan ajale, nomor papate ditetapkan jodone. Tapi angger hidayah ora ditetapkan. Sebab apa? Sebabnya Gusti Allah wis janjine Gusti Allah tidak akan merubah nasib kaumnya apabila kaum tersebut tidak mau merubahnya. Janjinya di situ. Mulane angger ana wong tule ora gelem goleti hidayah, ora gelem usaha, ya bonggan. Salah dewek. Padahal ulama, kiai, ustadz wis sering menyampaikan gembar-gembor bahwa kehidupan di dunia kehidupan yang sementara, bahwa kehidupan di akhirat kehidupan yang selama-lamanya. Makanya urip ning akhirat ora bisa dibayangaken karo urip ning alam dunia. Wong nang alam dunia bae jam 12 panase semelet kaya kae bae. Wis gemboran, ya Allah panas temen kayak gini. Apa maning kok besok nang padang masar. Padjaluk tulung karo sapa? Wong tua ora bisa. Njaluk tulung karo kanca ora bisa. Njaluk tulung karo tangga ora bisa. Wis wong anggere mlebu alam kubur, dewek-dewek. Tergantung wong ke mau urip ning alam duniane taat karo Gusti Allah apa ora. Angger taat insyaallah uripe kepenak. Tapi angger ora taat uripe ora kepenak. Ya angger ora kepenak sadelet ora apa-apa. Ora penak salawase. Ora dinge ampun lah istilah bahasane, lamun disiksa ya disiksa terus ora ana sadelet langka. Sebab apa? Angger ana sadelet enak. Disiksa telinga mati enak. Sebab ora anak rasa ora larane. Mangan kuwi disiksa lara terus. Ibarate nyiksane rata-rata seluruh dunia wong disiksa dikelindes nganggo sepur.
recek terus esuk kawan iki bae larane kaya ngapa digawe larane siji makane nang akhirat 70 lara ora bisa dibayangna mulane anggur wong urip nang alam dunya awake sehat normal tuli ora gelem usaha perkara hidayah ora gelem usaha perkara akhirat naudzubillah min dzalik eman uripe sebab anggar nang dunia bisa ditolong orang udah duit bisa nyilin nang tangga bisa nyilin nang kanca bisa nyilin nang sedulur tapi nang akhirat toh panjaluk tulungnya kok ora sapa dewekan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita mengulang ayo mumpung dingai kesehatan mumpung dingai waras mumpung dingai umur dawa panjang digunakan jangan sampai ora digunakan yen bisa panjenengan kudu bisa ngatur waktu yen bisa aja sampai waktu diatur dening panjenengan aja sampai yen bisa sampean ngatur waktu aja sampai waktu sing ngatur sampean angger sampean diatur dening waktu melune hubud dunia cinta dengan perkara dunia tapi angger sampean bisa ngatur waktu melune hubu akhirat mencintai dengan perkara akhirat karena bisa ngatur waktu mulane penting kesempatan sidinge urip sidinge sehat ana pengajian ora gelem teka ya bonggan sebab ana telung waktu dibagi waktu pertama nggo Gusti Allah waktu kedua nggo keluarga waktu ketiga nggo awake dhewe artine nggo istirahat nggo Gusti Allah yang karena pengajian hadir hari sembahyang kan wis kewajibane anggar pengajian kan orang mesti ana sing mingguan ana sing harian ana sing bulanan lah orang mesti naik kuwe ben bisa kayak sembahyang wajib setiap waktu ini duhur ya teka maring masjid pada baik anak pengajian yang alun-alun misalnya lamun kesempatan mangkat orang hanya pengajian nung klinik tok sebab singaran hidayah macam-macam orang nung klinik tok nung alun-alun ya bisa diartikan anak hidayah nung karangannya bisa diartikan anak hidayah sing penting kapan wong gelem hadir, wong gelem usaha, wong gelem berkorban, maka Gusti Allah akan memberikan hidayah. Oleh karena itu, maka marilah perlu dipikirkan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai umure disia-siakan. Jangan sampai. Karena burung tentu engko pan menjelang pemilihan presiden, apa yang isi katon isi urip orang ngerti. Anggar katon urip mending pas pemilihan presiden innalillahi sing ngurus apa makanya durung ana persiapan tobat ora bayang ora ngaji ora lubar makanya sawise kae dikubur ning alam barzah ngenteni maning sampai dina kiamat naudzubillah min dzalik ulane aja kosih mumpung tinggi kesempatan, mumpung tinggi kesehatan, ayolah carilah hidayah. Supaya apa? Supaya mempunyai keimanan yang benar, mempunyai keyakinan yang kuat. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada siapa? Iman pada hari kiamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Apabila ada benarnya itu memang semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan itu memang kekurangan dari saya sendiri. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.